Di Dadap itu banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran, banyak warga yang tidak memiliki KTP dan KK. Sedih dan nangis melihat kondisi di Dadap ya. Pendapatan mereka berkurang, mereka kesulitan mencari ikan. Jadi rumah warga itu kan sebagian udah terendam ya. Minimal sekarang yang dibutuhkan itu 500 toilet jongkok. KPPI sebenarnya untuk Dadap kami masih berfokus pada isu yang memang kita akan kuatkan kan, isu seperti yang menjadi bahan diskusi hari ini, yaitu isu sanitasi, air bersih dan sampah. Kalau bagi kami itu juga perlu dilihat juga ya, selain masalah dampak dari PIK ya, proyek gitu, dan sebenarnya itu juga menjadi bahan diskusi kita gitu kan. Selain kita bicara isu sanitasi air bersih dan persampahan, itu juga menjadi bahan temuan kita dan itu juga menjadi bahan diskusi kita juga, karena itu kan wilayah tenorial ya yang lagi bermasalah gitu ya, tentang hak-hak mereka untuk hidup di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari fokus dari apa yang kita lakukan di Dadap, sebenarnya kita tidak hanya menemukan persoalan isu sanitasi dan persampahan ya di dalam konteks program, tapi di situ selama kita melakukan pendampingan ternyata ada persoalan yang sangat dasar ya. Misalkan ternyata di Dadap itu banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Iya, itu yang kita temukan. Kemudian banyak warga yang tidak memiliki KTP dan KK, dan itu ada semacam kayak pemain juga di wilayah situ ya. Masa seperti pengurusan akte kelahiran itu biayanya 250 ya kalau tidak salah, karena kebetulan kemarin saya sama Bang Ervin juga di situ. Kemudian KTP ada 450, ada 400, kemudian KK ada yang 300, ada yang 350. Nah, ternyata ada kebutuhan itu selama kami di sana. Dan di situ kami bersama koalisi juga membantu bagaimana mempertemukan dengan pelayanan publik, terutama ombudsman ya. Kita mengundang ombudsman dan alhamdulillah kepala desanya sangat welcome banget ya. Bapak Lurah ya, Bapak Lurah sangat welcome dengan fasilitasi kita untuk mendatangkan ombudsman, dan berbondong-bondong ibu-ibu itu datang ke sana mengurus akte kelahiran anaknya, KK dan KTP. Dan itu menurut saya itu adalah luar biasa. Saya ikut bangga dan bahagia gitu. Ada sebuah ketidakmampuan kami ya, keterbatasan kami, ternyata kami masih bisa membantu persoalan yang mereka hadapi. Memang sangat ironis ya, di sana itu kan dekat dengan perkotaan ya, metropolitan, tapi ternyata masih ada wilayah pinggir kota itu yang tidak terlayani masalah keadministrasian ya. Iya, masalah adminduk. Nah, selain itu ternyata banyak juga perempuan-perempuan yang buta huruf. Itu Bu yang kita temukan itu. Jadi ketika kita bangun KPPI di situ, ibu-ibunya senang sekali bahasanya. Saya senang ada ber-KPPI karena saya bisa sekolah katanya. Kan kita kasih training gitu, tapi mereka menganggapnya sekolah. Saya bisa sekolah, saya bisa tahu banyak hal itu, dan itu membuat saya merinding juga gitu, sedih dan nangis melihat kondisi di Dadap ya. Selain dia juga harus berhadapan dengan program reklamasi gitu, tapi ternyata di situ luar biasa banyak persoalan-persoalan yang harus kita bantu ya, sebagai sesama manusia, bekerja kemanusiaan seperti itu. Mungkin itu peran yang dilakukan KPPI, dan insya Allah nanti ke depan
masalah apa namanya, memang persoalannya sangat rumit ya di situ ya, soal dampak ya, Pak, PIK ini. Dan ke depan mungkin itu juga kami akan menjadi pembahasan tersendiri gitu. Itu saja dari kami, terima kasih. Ya, mungkin yang bisa ditambahkan, kita tahu bersama ya kalau soal PSN gitu ya, sekira sudah ada sangat banyak kajian ya, termasuk kalau kita bicara soal kebijakan, memang pembangunan kita ini kan belum berwawasan HAM ya. Nah, itu kan ada ukurannya masing-masing gitu ya. Ya kalau kita bicara konkret turunannya itu kan mestinya ada konsultasi publik lah gitu ya, untuk proyek-proyek berskala besar gitu. Ya proyek apa saja ya, di proyek strategis nasional itu skala besar ya. Nah yang nggak ada kan konsultasi publik itu yang nggak jalan ya. Dan memang desain kebijakan yang jalan selama ini kan memang memudahkan ya bagaimana perpindahan aset lahan masyarakat gitu ya, ruang-ruang kehidupan itu jadi hilang gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal dadap, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang sedang kami kerjakan? Nah, jadi mungkin banyak hal sedang terjadi di dadap, tapi kami di koalisi ini, termasuk KPPI, memang kami sejauh ini hal-hal yang lain itu kita jadikan bahan diskusi aja, Ibu Bapak. Tidak luput dari pantauan kami, tapi yang jadi fokus bagi kami sekarang ini menangani dampak yang muncul baik akibat kurang responsifnya kebijakan pemerintah hingga ke pemerintah daerah, juga termasuk bagaimana dampak proyek PIK itu sendiri. Ada sangat banyak dampak ya terhadap kehidupan warga pesisir, khususnya keluarga nelayan di sekitar PIK itu. Misalnya sekarang kan nyari ikan tuh sulit, jadi nyari ikan di pinggir nggak bisa lagi sekarang gitu. Jadi nyari ikan harus menempuh jarak perjalanan yang jauh, dan tentu butuh biaya yang jauh lebih besar, butuh waktu yang jauh lebih besar. Baru saja kemarin itu waktu saya ke sana bulan Oktober itu ada dua kapal nelayan ditangkap gitu ya, karena nyari ikan di sekitar situ gitu. Pendapatan nelayan itu berkurang drastis gitu ya setelah PIK ada. Itu pengakuan warga semua nih yang saya sampaikan ya. Pendapatan mereka berkurang, mereka kesulitan mencari ikan gitu. Kemudian ada soal limbah. Limbah itu kalau dulu cuma lewat aja, sekarang menetap di sana gitu, katanya warga. Nah kalau kita kembali ke soal-soal yang menyangkut isu WAS yang sekarang sedang kami bicarakan, di sana itu kalau ada problem soal, dan saya prihatin banget ya, saya membayangkan sekarang ini musim hujan mulai turun. Nah ada problem ketika tanggul udah dibangun yang tujuannya sebenarnya baik kan, bagaimana agar rob itu kan gak meluas ke tempat warga. Tapi sejak tanggul dibangun itu, sekarang air yang dari sungai di dalam kan gak bisa keluar. Nah selama ini pada saat sebelum musim hujan itu air menggenang. Nah kemudian sampah di situ. Jadi rumah warga itu kan sebagian udah terendam ya, tapi memang itu warga yang udah dibayar dan nanti akan pindah. Tapi mereka belum pindah karena tempat untuk yang direncanakan untuk tempat mereka pindah itu ternyata diklaim gitu oleh sekelompok orang. Ya sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa tanah timbul itu mereka yang punya. Padahal menurut pengakuan warga udah lebih 30 tahun nggak ada, itu kosong aja di situ. Nah jadi ngambang posisi warga ini, mau pindah lahannya tidak ada, mau menetap di situ, rumahnya udah tenggelam setengah, kemudian sampah numpuk di situ, nggak ada jalan keluarnya. Bayangkan kehidupan warga di situ, anak-anak di situ gitu. Itu kondisi real yang kita hadapi, dan kita tahu itu sudah dimuat ya, berbagai media gitu ya, YouTube segala macam udah memuat itu. Yang bisa saya kabarkan kepada Ibu Bapak hasil saya ke sana. Sampah di dalam itu yang ngangkut itu justru petugas atau tim dari DKI Jakarta, bukan dari Pemkab Tangerang. Bayangkan. Itu situasinya. Terus yang kedua ada masalah soal air bersih. Di Dadap itu
Ibu-ibu nelayan harus mengeluarkan uang 35.000 sampai 45.000 sehari. Air itu tiap hari. Tiap hari ya ibu bapak ya. 35.000 kalikan 1 bulan berapa ya kira-kira ibu bapak? 1 juta lebih. Ini nelayan loh ya. Ibu-ibu nelayan yang tadi kita temui, yang kemiskinan ekstrimnya itu salah satu yang tinggi itu di wilayah pesisir. 35.000 sehari harus dikeluarkan untuk beli air bersih dan air minum. Kebutuhan air minum 1 kakak itu kita semua tahu. Jadi air bersih diperoleh, ya nggak bersih-bersih amat. Tapi air bersih ini diperoleh 2 caranya. Caranya cuma satu sih ya, beli di bor usaha tetangga itu bisa jam-jaman. 1 jam tuh 10.000. Nah, tapi kalau udah mandi pakai air itu juga yang dipakai untuk macam-macam lah ya, di luar minum. Nah, itu udah gatal-gatal. Jadi kalau ngelihat ya gambar-gambar eksotik ya di badan ibu-ibu di dalam itu udah biasa saya kalau kesana. Eksotik gitu ya. Udah sering digaruk gitu ya, gatal itu. Terus kata tetangganya gini, ibu sih salah, itu harus kalau udah mandi pakai air bor itu harus disiram lagi pakai air pump. Terus air pumpnya ada bu? Saya tanya, ada yang keliling gitu. Berapa? 7.000 harga 7.000. Itu yang tadi 35.000 sampai 45.000. Semuanya ada berapa? Ada 900 kakak di dalam itu dari 1.000 lebih kakak gak punya air. PDAM itu hanya sampai di depan dan air dan pipanya itu rusak. Ada pula itu kelompok yang datang pasang tampungan di situ, dia lah yang jualan air 7.000 tadi. Nah, itu soal air bersih apa lagi? Sampah sudah. Limbah tadi. Nah, sanitasi nggak ada sanitasi di sana. Sanitasi itu larinya ke stunting, larinya ke kanker serviks. Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan air kita semua tahu. Dan korban yang paling utama itu siapa? Ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kalau Pak Prabowo nanti akan bicara soal Indonesia Emas 2045, Indonesia cemas di 2045. Indonesia cemas 2045 dari dada. Itu pasti gitu. Itu yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi sekarang konkretnya apa? Ya warga Dadap sekarang kalau untuk toilet butuh bantuan toilet jongkok. Jadi wakil menteri pemukiman harus memikirkan 500 toilet jongkok Fahri Hamzah. Ya. Bukan menterinya wakil. Ya, saya orang NTB ya, dasarnya ya. Jadi Pak Marwar Sirait dan Pak Fahri Hamzah minimal sekarang yang dibutuhkan itu 500 toilet jongkok. Ibu bapak di sana butuh penanganan sampah segera. Butuh air, tadi sudah saya sampaikan. Nah bayangkan sekarang sudah musim hujan ibu bapak, sampah yang menggunung itu. Ya ini kita rekomendasikan kalau benar pemerintahan ini memang punya komitmen. Nah inilah saya bilang ini adalah batu ujian untuk pemerintahan Prabowo. Bagaimana soal gitu ya kondisi layanan ini, layanan dasar ibu bapak ya. Layanan dasar ini yang kita bicarakan ini kemudian bisa jadi prioritas. Salah satu caranya dengan memainstreaming, dengan mengafirmasi, membuat kebijakan afirmasi bagaimana kawasan pesisir itu di dalam proses-proses nomenklatur kebijakan dan sebagainya itu diutamakan. Karena dia ini sudah ibaratnya kalau lomba adu lari udah lama ini luput dari lomba adu lari pembangunannya gitu maksud saya. Jadi harus diprioritaskan dengan kondisi yang sangat buruk ini. Itu maksud kami ibu bapak gitu ya. Kenapa kita minta ada prioritas dari pemerintah untuk kawasan pesisir ini. Salah satu sumber persoalan kenapa tidak ada air bersih bukan hanya tidak ada sih, mungkin juga di tempat lain. Kawasan pesisir adalah aspek tenurial dan admin. Kan kita kalau mau pasang ke PDAM itu harus punya KTP ya.
Kalau nggak punya KTP terus gimana bisa dapat layanan air bersih? Itu juga soal kepemilikan lahan. Nah, soal, dan saya kira bukan hanya di Dadap, di banyak tempat wilayah pesisir itu biasanya abai soal legalisasi atas aset yang mereka miliki, termasuk adminnya. Itulah yang kemudian layanan publik menjadi terhambat. Beberapa instansi misalnya PDAM nggak mau tuh dia memasang pisah sambungan baru kalau tidak ada KTP, kan itu jadi syarat. Itu juga soal lahan. Nah, itu yang menurut saya mungkin paling mendasar. Karena kelalaian itu, maka kemudian wilayah pesisir rawan diserobot dan rawan direncanakan untuk hal-hal yang sebetulnya bukan untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Balik lagi ke tadi yang saya sebutkan, sumbatan pertama adalah karena warga setempat nggak dilibatkan rencana kawasannya mau diapain. Jadi ketika ada investasi besar, muncullah rencana besar, kan biasanya begitu ya. Ada uang, ya ada rencana. Dia nggak kosong. Dia nggak kosong, terus semua lahan nggak ada penghuninya, gitu kan gitu pasti kan. Apalagi kalau dia tidak punya bukti kepemilikan lahannya, udah dianggap nggak ada orang itu. Nah itu sumber masalah. Dan saya kira bukan hanya ada, banyak kasus. Kita bisa dengar kalau pesisir itu ada kasus Batam dulu ya, kawasan industri di Jawa Tengah, itu kan ramai juga. Sempat. Terus PLTU di Indramayu. Banyak tidak perlu disebutkan satu-satu, saya kira perlu bisa closing. Tapi saya kira itu sumber masalahnya. Makasih.